warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Aspek Manajemen dalam Studi Kelayakan Bisnis. Kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu 1. Binti Malikatul Diana, NIM 065 akan menyampaikan tentang aspek manajemen. 2. Fadila Nuraini, NIM 088 akan menyampaikan tentang planning atau perencanaan. 3. Ainur Hidayah, NIM 087 akan menyampaikan tentang organizing atau pengorganisasian. 4. Rodiatul Wardah Usami, NIM 084 akan menerangkan tentang pengarahan atau actuating. Terakhir, Istiqomah, NIM 048 akan menerangkan tentang controlling dan atau pengendalian. Silakan mendengarkan presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Binti Malikatul Diana dengan NIM akhir 065 akan menyampaikan materi yang pertama mengenai aspek manajemen. Pengertian manajemen adalah sebuah usaha dalam pencapaian sasaran atau tujuan organisasi dengan cara yang efektif serta efisien dengan perencanaan. Aspek manajemen dibagi dalam manajemen waktu dan manajemen operasional. Tujuan studi kelayakan bisnis dalam aspek manajemen yaitu untuk mengetahui apakah dalam pembangunan dan implementasi bisnis dapat direncanakan, dilaksanakan, dan dikendalikan. Aspek yang menjadi perhatian pebisnis yaitu 1. Kebijakan dan target tahunan, 2. Sumber dan struktur organisasi, 3. Produksi atau operasi, 4. Sumber daya manusia, budaya perusahaan, lingkungan sekitar, kemauan untuk berubah, dan restrukturisasi. Yang kelima, sistem kompensasi. Fungsi manajemen menurut Terry dalam Ambarita meliputi planning atau perencanaan, actuating pelaksanaan, organizing pengorganisasian, controlling pengawasan. Selanjutnya, pengelolaan manajemen yang perlu diperhatikan oleh perusahaan yaitu yang pertama, annual objective. Annual objective meliputi target perusahaan dalam setahun, mekanisme evaluasi manajemen, prioritas pengembangan divisi atau unit usaha. Yang kedua, policies meliputi seluruh kegiatan yang diambil harus mengarah pada pemecahan masalah dan panduan bagi pengimplementasian strategi perusahaan. 3. Resource allocation berarti aktivitas manajemen yang memungkinkan untuk melakukan eksekusi strategi perusahaan. Yang keempat, organizational struktur berarti bagaimana perusahaan membuat struktur perusahaan yang sesuai dengan strategi pengembangan usaha yang telah dibuat. Yang kelima, restructuring berarti perusahaan diminta melakukan pengurangan atau penambahan size yang terdiri dari divisi, unit, level hierarki atau tenaga kerja. Yang keenam, reward atau insentif. Sistem ini sangat penting karena berhubungan langsung dengan motivasi pekerja. Yang ketujuh, resistance to change berarti perusahaan harus mampu menghilangkan kecemasan, ketidakpastian, ketidaknyamanan bagi karyawan dalam melakukan perubahan. Sebaliknya membangun iklim perubahan, adanya kepastian dan optimisme arah dan kemajuan perusahaan sehingga perubahan yang dicapai bisa lebih baik. Yang kedelapan, natural environment berarti aspek pengelolaan produksi dan operasional harus benar-benar memperhatikan lingkungan sekitar. Yang terakhir atau yang kesembilan, supportive culture membangun nilai-nilai filosofis bagi perusahaan agar menjadi panduan dalam melakukan aktivitas. Planning atau perencanaan. Perencanaan adalah proses untuk menentukan kemana dan bagaimana suatu usaha akan dijalankan atau dimulai untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Macam-macam perencanaan. 1. Sisi jangka waktu. Jika dilihat dari waktu yang digunakan untuk pengaplikasian suatu rencana, dikenal 3 bentuk perencanaan, yaitu perencanaan jangka panjang. Perencanaan semacam ini menjangka waktu sekitar 20-30 tahun ke depan.
Rencana-rencananya masih berbentuk garis-garis besar yang bersifat sangat strategis dan umum. Perencanaan jangka menengah biasanya akan menjangkau waktu sekitar 3-5 tahun ke depan. Perencanaan jangka panjang akan dipecah-pecah menjadi beberapa kali pelaksanaan perencanaan jangka menengah. Perencanaan jangka pendek. Perencanaan jenis ini biasanya akan menjangkau waktu paling lama 1 tahun. Perencanaan ini lebih konkret dan lebih rinci, lebih terukur dan lebih jelas sasaran yang harus dicapai. 2. Sisi tingkatan manajemen. Pada umumnya, perencanaan bila digolongkan ke dalam tingkatan manajemen akan terbagi menjadi 2, yaitu perencanaan strategis. Perencanaan strategis lebih terfokus pada bagaimana manajemen puncak menentukan visi, misi, falsafah, dan strategi perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan dalam jangka panjang. Perencanaan operasional merupakan bagian dari strategi operasional yang lebih mengarah pada bidang fungsional perusahaan. Pendekatan dalam pembuatan perencanaan. 1. Pendekatan atas bawah. Dalam pendekatan ini, perencanaan dilakukan oleh pemimpin perusahaan. 2. Pendekatan bawah atas. Dalam pendekatan ini, pimpinan memberikan gambaran situasi dan kondisi yang dihadapi organisasi. 3. Pendekatan campuran. Dalam pendekatan ini, pimpinan memberikan petunjuk perencanaan organisasi secara garis besar. 4. Pendekatan kelompok. Dalam pendekatan ini, perencanaan dibuat oleh sekelompok tenaga ahli dalam perusahaan. Ciri utama dari perencanaan adalah proses perencanaan selalu ditandai dengan hal-hal berikut. 1. Mempunyai tujuan untuk menghasilkan barang atau jasa. 2. Membutuhkan pendanaan dari investor. 3. Dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak. 4. Terdapat biaya operasional setelah biaya investasi. Jenis-jenis perencanaan usaha. 1. Berdasarkan jenis barang atau jasa yang dihasilkan dapat dikategorikan dalam perencanaan bisnis dalam bidang produksi atau prasarana. 2. Berdasarkan jenis kepemilikannya dapat digolongkan menjadi perencanaan bisnis swasta nasional, swasta asing, ataupun campuran. Berdasarkan modal bisnis yang memerlukan modal fisik seperti bangunan baru, pendirian, atau instalasi fasilitas-fasilitas. Sedangkan untuk usaha yang memerlukan modal non-fisik, diantaranya adalah seperti program training coaching. Tahap-tahap pengembangan usaha. Pengembangan suatu usaha biasanya terdiri dari tahapan-tahapan sebagai berikut. 1. Melakukan penyusunan konsep proyek usaha. 2. Melakukan perumusan proyek usaha. 3. Melakukan pengesahan proyek usaha. 4. Persiapan pembangunan proyek usaha. 5. Pelaksanaan usaha. Persoalan umum dalam pelaksanaan usaha. Berbagai persoalan yang sering ditemui pada saat melakukan penelaahan suatu usaha serta perencanaannya sehingga dapat diproses ke tahap berikutnya adalah sebagai berikut. 1. Menetapkan siapa yang kedepannya bertanggung jawab dalam proses perencanaan. 2. Menetapkan pilihan bisnis berdasarkan kriteria yang ada. 3. Penetapan penilaian biaya serta keuntungan usaha yang bersangkutan. 4. Melakukan penilaian asumsi-asumsi dasar pendirian usaha atau unit bisnis. 5. Wawasan dan pengetahuan atas alternatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang organizing atau pengorganisasi. Pengorganisasian adalah proses pembagian kerja ke dalam tugas-tugas kecil. Bebankan tugas kepada orang-orang yang sesuai dengan kemampuannya dan mengalokasikan sumber daya dan mengkoordinasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Ciri organisasi yang baik: memiliki tujuan yang jelas, tiap anggota dapat memahami tujuan tersebut, adanya kesatuan arah, adanya kesatuan perintah, keseimbangan antar wewenang dan tanggung jawab masing-masing anggota. Fungsi pengorganisasian yaitu proses mengatur tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap individu dalam manajemen menjadi kesatuan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya,
Manfaat fungsi pengorganisasian: mempermudah koordinasi antar pihak kelompok, pembagian tugas sesuai dengan kondisi terkini. Setiap individu mengetahui apa yang akan dilakukan, mempermudah pengawasan, dan memaksimalkan manfaat spesialis, efisiensi biaya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Actuating atau pengarahan atau pelaksanaan merupakan fungsi manajemen yang berkaitan dengan kegiatan untuk mengarahkan seluruh karyawan supaya dapat bekerja sama guna terwujudnya tujuan perusahaan atau organisasi. Fungsi pergerakan: 1. Mempengaruhi seseorang. 2. Melakukan daya tolak seseorang. 3. Membuat orang mengerjakan tugas lebih baik. 4. Mendapatkan kesetiaan. 5. Menanamkan rasa tanggung jawab. Kepemimpinan: 1. Kepemimpinan melibatkan orang lain. 2. Kepemimpinan melibatkan distribusi. 3. Kepemimpinan memberikan hak. Tujuan actuating: 1. Untuk menciptakan tim efisien. 2. Untuk menciptakan pengembangan kemampuan serta keterampilan pegawai. 3. Menciptakan rasa memiliki dan menyukai perusahaan. 4. Mewujudkan lingkungan kerja kondusif. 5. Mewujudkan organisasi berkembang yang dinamis. Proses pelaksanaan actuating: dalam pelaksanaannya, actuating selalu berpedoman pada perencanaan dan usaha pengorganisasian setiap elemen, dan agar fungsi pergerakannya terpenuhi haruslah digerakkan pemimpin yang bisa menggerakkan bawahan. Landasan kepemimpinan yang kokoh: 1. Cara berkomunikasi. 2. Pemberian motivasi. 3. Kemampuan pemimpin. 4. Pengambilan keputusan. 5. Kekuasaan yang positif. Pengendalian terdiri dari yang pertama adalah penelitian terhadap hasil kerja sesuai dengan rencana atau program kerja. Yang kedua adalah pelaporan hasil kerja dan pendataan berbagai masalah. Yang ketiga adalah evaluasi hasil kerja dan problem solving. Dalam pengendalian atau pengawasan harus dilakukan dengan maksimal agar pelaksanaan rencana yang ada sesuai dengan apa yang diinginkan. Langkah-langkah dalam pengendalian dan pengawasan diantaranya adalah: yang pertama adalah memeriksa, yang kedua adalah mengecek, yang ketiga adalah mencocokkan, yang keempat adalah menginspirasi, yang kelima adalah mengendalikan, yang keenam adalah mengatur, dan yang ketujuh adalah mencegah sebelum terjadi kegagalan. Kegiatan dalam pengendalian atau pengawasan. Kegiatan dalam pengendalian atau pengawasan dapat dipetakan kegiatannya sebagai berikut ini. Yang pertama adalah pengamatan terhadap kinerja seluruh personalia, hubungannya dengan tugas keorganisasian masing-masing. Yang kedua adalah pembinaan terhadap personalia dalam organisasi atau perusahaan. Yang ketiga adalah penelusuran relevansi kerja dengan perencanaan yang telah disusun. Yang keempat, pemerhatian arah pekerjaan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Yang kelima adalah kontrol terhadap kuantitas dan kualitas kerja. Yang keenam adalah efektivitas pelaksanaan kerja. Yang ketujuh adalah efisiensi penggunaan anggaran. Yang kesembilan adalah bahan perbandingan untuk perencanaan yang akan datang dan sebagai bahan evaluasi.
Dengan adanya pemetaan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam konteks pengendalian atau pengawasan, seperti di atas, diharapkan manajemen yang ada dalam suatu organisasi atau perusahaan dapat secara maksimal menjalankan fungsi pengendalian. Bentuk-bentuk pengendalian atau pengawasan. Bentuk pengendalian atau pengawasan manajemen dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah bersifat top-down. Top-down adalah pengendalian yang dilakukan oleh seorang manajer atau atasan langsung kepada anggota organisasi atau perusahaan, dalam artian di sini adalah bawahannya. Yang kedua adalah bersifat bottom-up. Pengendalian ini adalah pengendalian yang sebaliknya dari bentuk pertama, di mana dalam bentuk ini pengendalian atau pengawasan dilakukan oleh bawahan atau anggota organisasi atau perusahaan terhadap atasannya. Yang terakhir adalah bersifat self-control. Pengendalian dalam bentuk ini sama-sama memiliki peran aktif antara atasan dan bawahan. Artinya, atasan maupun bawahan senantiasa mengendalikan dan mengawasi dirinya sendiri. Selanjutnya adalah tipe-tipe pengendalian atau pengawasan. Yang pertama adalah feed-forward control. Feed-forward control merupakan tipe yang dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah dan penyimpangan dari standar tujuan yang ada dan memungkinkan dilakukan koreksi atau perbaikan sebelum suatu kegiatan dilaksanakan. Yang kedua, concurrent control. Concurrent control merupakan proses di mana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui terlebih dahulu sebelum suatu kegiatan tersebut dilanjutkan untuk menjamin bahwa suatu kegiatan dilaksanakan secara tepat sesuai perencanaan. Yang ketiga adalah feedback control. Feedback control merupakan tipe yang dirancang untuk mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang dilaksanakan. Yang terakhir adalah pengendalian atau pengawasan. Pengertian dari pengendalian atau pengawasan itu sendiri adalah hal-hal yang berhubungan dengan prosedur pengukuran hasil kerja dengan tujuan yang telah ditentukan. Fungsi dari ini memfokuskan pada beberapa hal penting, yaitu menentukan standar atau tolak ukur prestasi kerja, mengukur hasil kerja dengan standar yang ada, membandingkan prestasi dengan langkah-langkah yang telah ditetapkan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki hasil kerja yang tidak sesuai dengan standar atau tolak ukur. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.